Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk pembelajaran untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di bab yang ke-7, yaitu tentang wawasan Nusantara. Silakan sebelum belajar nanti mulai dulu dengan berdoa, jangan lupa ya. Nanti silakan perhatikan videonya sampai selesai. Yuk kita mulai. Baik, untuk materi kali ini kita sudah masuk ke bab 7, yaitu terkait dengan wawasan Nusantara. Nah, apa sih tujuan dari pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya paling tidak kalian bisa menghargai wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, itu merupakan anugerah Tuhan. Lalu kita bisa bertanggung jawab untuk mengembangkan tentang wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, kamu bisa menginterpretasikan pentingnya wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, harapannya kamu bisa mempresentasikan hasil kalian interpretasinya tadi. Baik, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ya terdiri dari dua kata tentunya, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan, apa itu wawasan? Wawasan kalau kita lihat berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Dan bisa kita artikan yang namanya wawasan adalah cara pandang dan cara melihat. Nah, yang kedua apa? Nusantara. Nusantara itu apa? Dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Apa itu nusa? Nusa diartikan sebagai pulau. Nah, kalau antara berarti di antara. Berarti jika ada banyak disebut sebagai Nusantara. Lalu apa itu wawasan Nusantara? Kalau kita tadi sudah mengerti dari dua kata itu, lalu berikutnya adalah wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Jadi melihat dirinya sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi yang intinya yang namanya wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri. Ya. Nah, ini menurut beberapa ahli. Ya, pengertian wawasan Nusantara ada menurut Profesor Wan Usman. Dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan aspek kehidupan yang beragam. Kalau menurut GBHN, garis-garis besar daripada haluan negara, saat ini memang sudah tidak ada GBHN ya, karena sejak reformasi, sejak diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 dan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, maka MPR tidak bisa lagi menetapkan yang namanya GBHN. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang nih menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi TAP MPR dibuat oleh Lemhanas tahun 1999, Lembaga Pertahanan Nasional. Apa itu wawasan Nusantara? Yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Baik, nanti silakan bisa kalian baca lagi lebih lanjut di buku paket kalian masing-masing. Berikutnya, sekarang kita lihat. Kalau tadi sudah pengertian, sekarang kita masuk ke hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah, kita lihat nih, keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jadi kita melihat suatu negara Indonesia, suatu Nusantara, tapi dalam lingkup yang utuh keseluruhan. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Jadi yang namanya wawasan Nusantara itu lebih mengedepankan kepentingan negara, tapi tidak melupakan kepentingan yang lainnya, kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Nah, kita lanjutkan.
Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Jadi bersatunya bangsa, orang dengan wilayah. Ini dalam GBHN juga disebutkan hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, itu hakikat dari wawasan Nusantara. Jadi kita harus lebih mementingkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan yang lainnya, tapi tidak melupakan kepentingan yang lainnya itu. Nah, sekarang kalau tadi sudah hakikat, sekarang kita lihat asas wawasan Nusantara. Apa itu asas wawasan Nusantara? Apa sih asas? Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama kan dulu kita ada tujuan negara dan lain sebagainya, ada konsensus dasar kita. Nah, asas-asas itu harus dipatuhi untuk supaya tujuan atau konsensus negara kita tetap ada. Apa itu asasnya? Nih, ada asas kepentingan yang sama, ada asas keadilan, ada asas kejujuran, ada asas solidaritas, ada asas kerjasama, dan ada asas kesetiaan. Kita akan lihat kepentingan yang sama. Kita lihat satu persatu. Jadi yang namanya wawasan Nusantara, kita mengartikan bahwa kita memiliki kepentingan yang sama. Negara punya kepentingan yang sama. Dalam menjalankan negara ya kita kepentingannya yang sama, yaitu demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, asas keadilan. Dalam menjalankan negara ini ya harus benar-benar adil. Semuanya harus adil, baik antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lainnya, kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya harus diberlakukan secara adil, tidak dibeda-bedakan. Yang berikutnya, asas kejujuran. Asas kejujuran. Dalam menjalankan negara ini, kita melihat suatu negara ini harus dilakukan dengan jujur, baik pemerintah maupun rakyatnya. Ya, tidak korupsi, orang ngapusi. Nah, berikutnya, solidaritas. Solidaritas ya, kita harus solider. Baik contoh, ketika orang lain sedang beribadah, kita harus menghormatinya, kita harus menghargainya. Ya, jangan orang lain mau beribadah malah dilarang. Nah, solidaritas lagi, contoh lainnya, jangan sampai kejadian-kejadian yang sangat memilukan seperti kemarin ada perawat yang meninggal karena merawat pasien COVID-19 malah ditolak di pemakaman. Itu tidak boleh, itu berarti sudah hilang rasa solidaritasnya. Yang berikutnya, kerjasama. Nah, kerjasama diperlukan untuk membangun negara ini, untuk menjalankan negara ini. Ya harus dilakukan secara bersama-sama, baik pemerintah maupun rakyat. Dan yang terakhir, kesetiaan. Ingat, kita punya janji-janji, kita punya sumpah pemuda, itu harus dipegang teguh. Kita punya proklamasi, itu harus dipegang teguh. Itu asas dari wawasan Nusantara. Nah, keenam ini asasnya harus dijalankan bersama-sama. Baik, sekarang kita lihat kedudukannya. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Jadi yang namanya wawasan Nusantara ya kedudukannya sangat penting nih. Karena apa? Nih berikutnya, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, visi, tujuan. Nah, jadi kedudukannya sangat penting, menjadi landasan visional. Sekarang kita lihat fungsinya. Apa itu fungsi wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diingat, wawasan Nusantara berarti fungsinya sebagai pedoman, sebagai motivasi, sebagai dorongan, dan juga rambu-rambunya. Sekarang kita lihat tujuannya. Apa itu tujuan wawasan Nusantara? Nih, wawasan Nusantara bertujuan untuk apa? Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional
daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Jadi yang namanya wawasan Nusantara itu apa? Mewujudkan nasionalisme yang tinggi tujuannya. Nasionalisme apa? Tentu kalian masih ingat. Yang namanya nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air. Nah, sekarang kita masuk berikutnya, yaitu ada aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Ada aspek Trigatra dan ada aspek Pancagatra. Tri berarti 3, kalau Panca berarti 5. Sekarang kita masuk dulu yang pertama, yaitu aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, aspek Trigatranya apa? Yaitu posisi dan kondisi geografis negara kita. Ya, kalau kita sudah bilang wawasan Nusantara, kita harus tahu dengan kondisi geografis kita. Kita terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kita juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, itu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Harus tahu. Kalau sudah bicara ini, ya kita harus tahu kondisi kita. Kita di iklimnya iklim tropis. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu keadaan dan kemampuan penduduknya. Kita harus tahu keadaan dan kemampuan penduduknya seperti apa. Keadaan kemampuan penduduknya. Nih. Nah, kalau sudah bilang penduduk, maka ada 3, yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Kalau sudah bicara tentang jumlah penduduk, maka yang pasti kematian, kelahiran, pendatang baru, atau orang yang meninggalkan wilayah, itu pasti. Faktor yang mempengaruhi komposisi, kalau komposisi berarti isinya, berarti terkait dengan apa? Umur, kelamin, agama, suku agama, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau sudah bicara distribusi penduduk, berarti penyebarannya dan perpindahan penduduknya. Nah, itu terkait dengan keadaan dan kemampuan penduduk. Kita harus paham ini, ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Yang berikutnya yaitu keadaan dan kekayaan alam. Nah, kalau kita bilang Indonesia kekayaan alamnya sangat melimpah. Ya, kalau kita lihat dari puncak gunung sampai dasar laut, kita punya kekayaan yang melimpah. Nah, ketika kita bicara sumber daya alam, maka ada 3 asasnya, yaitu asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya saing. Maksudnya bagaimana? Asas maksimal yaitu sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi ketika kita mengelola asas ini, ya, mengelola sumber daya alam, asas yang pertama harus untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, lestari, tidak boleh menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, berdaya saing, ya harus berdaya saing dengan sumber daya alam dari negara-negara lain. Ini dari Trigatra. Sekarang yang berikutnya adalah Pancagatra. Kalau kita sudah bicara Pancagatra, kalau tadi Trigatra itu faktor alamiah, kalau ini disebut dengan faktor sosial, ya. Dan ini sifatnya sangat dinamis, mulai dari ideologi yang pertama, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Silakan dipelajari, jangan lupa tetap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.